Ilmu Ulat Sutera. Audiobook novel silat. Cerita, Huang Ying. Bab 34. Wajah Kuan Tiong Liu berubah hebat. Tapi dia berusaha menahan kekesalannya. Pedangnya sendiri ditarik kembali. Ilmu simpanan Butong Pei ternyata merupakan pusaka yang tidak tertandingi. Aku Kuan Tiong Liu mengaku kalah. Kedudukan Beng Cu memang tepat dijabat oleh Fu Heng. Fu Gyoksu menggelengkan kepalanya. Meskipun Xiao Te menang setengah jurus, tapi bagaimanapun pengalaman dalam dunia Kang Ou masih dangkal. Menurut pendapat Xiao Te, lebih baik urungkan saja niat memilih Beng Cu. Urusan besar maupun kecil, kita rundingkan bersama dan mencari keputusan yang adil. Ini. Kuan Tiong Liu memerhatikan Fu Gyoksu dengan tajam. Tapi dia tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Ucapan yang dikeluarkan oleh Fu Gyoksu demikian tulus. Hatinya tergerak. Dia sudah mempunyai perhitungan yang matang. Akhirnya dia menganggukkan kepala tanda setuju dengan usul Fu Gyoksu tadi. Fu Gyoksu langsung mengajak Kuan Tiong Liu duduk di ruangan dalam. Sementara itu, dia juga memerintahkan kepada salah seorang anak buahnya untuk mengantarkan surat tantangan kepada Toku Buti. Dalam surat itu dinyatakan bahwa dia mengajak Toku Buti bertemu di Kuan Jit Hong, Giok Hong Teng, untuk bertanding secara adil. Batas waktu setengah tahun yang dijanjikan juga sudah hampir sampai. Ketika aku bertarung melawan Toku Buti di Giok Hong Teng, Kuan Heng segera mengumpulkan para murid Gobi Pei dan Butong Pei dan mengadakan serangan ke Butibun. Basmi perkumpulan itu sampai bersih. Fu Gyoksu mengemukakan siasat yang sudah dipikirkannya matang-matang. Tentu saja Kuan Tiong Liu setuju. Dengan ilmu silat yang dimiliki oleh Fu Gyoksu, seandainya dia dapat mengalahkan Toku Buti tapi dia sendiri pasti tidak terhindar dari luka yang cukup parah. Pada saat itu, dia baru turun tangan menghadapi Fu Gyoksu dan kalau perlu merampas kedudukannya sebagai Chiang Bunjin Butong Pei. Sudah pasti dia tidak mengemukakan hatinya kepada siapapun. Bahkan wajahnya pun tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Sampai dia memohon diri kepada Fu Gyoksu dan turun ke bawah gunung, dia baru mengeluarkan suara tawa dingin 2 kali. Tapi hanya 2 kali suara tawa dingin itu saja. Fu Gyoksu sendiri juga tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Malam hari, kentungan ketiga baru saja terdengar. Di dalam telaga dingin, Fu Gyoksu mengemukakan siasat yang akan dijalankannya di hadapan Tianti. Dalam pertarungan hari ini, meskipun aku menempuh bahaya dengan memenangkan Kuan Tiong Liu secara nekat, tapi dalam pandangan para murid Butong Pei, kedudukan sekarang bagaikan pohon besar dan kukuh. Di samping itu, aku juga tidak menghilangkan muka Kuan Tiong Liu di depan umum. Tentu saja diam-diam orang itu bersyukur dan para murid Butong menganggap Sun Ji berjiwa besar. Kuan Tiong Liu adalah manusia yang angkuh dan tinggi hati. Ambisinya juga besar sekali. Aku tahu apa yang terkandung di hatinya. Dia tentu mengira dalam pertarungan melawan Toku Buti, setidaknya aku akan terluka parah. Dia sendiri pasti akan mengerahkan segenap tenaga untuk membasmi Butibun. Pada saat itu, kita baru meringkusnya juga belum terlambat. Tianti yang melihat cucunya demikian cerdas dan banyak akal, tentu saja hatinya girang tak terkatakan. Pada malam yang sama, Toku Buti telah membuat sebuah keputusan. Dia akan menikahkan Toku Hong dengan Kong Sun Hong. Sudah pasti Kong Sun Hong menerima keputusan itu dengan gembira. Sedangkan Toku Hong terkejut sekali. Dia langsung mengunci dirinya dalam kamar dan tidak menemui siapapun. Berita dengan cepat tersebar ke seluruh kantor maupun cabang Butibun. Bahkan Dayang Sen Mencing yang bernama Guatngo juga sudah mendengar berita ini. Setelah mendapat laporan dari Guatngo, Sen Mencing tetap tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Dia duduk termenung kurang lebih setengah kentungan. Akhirnya dia memerintahkan Guatngo untuk mengundang Toku Buti datang ke tempat tinggalnya. Toku Buti sendiri juga mempertimbangkan sekian lama, baru melangkahkan kakinya menuju Liong Hongkek. Angin malam berembus dari tirai jendela. Sen Mencing masih duduk di tempatnya semula. Di hadapannya ada sebuah lentera yang melambai-lambai tertiup angin. Ketika telinganya menangkap suara langkah kaki manusia, baru dia menolehkan kepalanya. Dia melihat Toku Buti melangkah ke dalam kamar, cepat-cepat dia memalingkan kepalanya. Melihat keadaan itu, Toku Buti memperdengarkan suara tertawa dingin 1 kali. Dia membalikkan tubuhnya berjalan ke arah pintu. Di situ dia menghentikan langkah kakinya.
Apakah aku salah masuk? Tanyanya datar. Kau tidak salah masuk. Tetapi apa yang kau lakukan baru dapat dikatakan kesalahan besar. Nada Sen Mencing bahkan lebih dingin lagi. Kesalahan besar. Tokku Buti tentu tahu apa yang dimaksudkan oleh Sen Mencing, tetapi dia pura-pura tidak tahu. Hal apa yang kau maksudkan? Urusan yang satu ini. Aku rasa yang kau maksudkan mungkin pernikahan Hongji. Sen Mencing tidak menyangkal. Akhirnya kau harus memohon kepadaku juga, kata Toku Buti tertawa bangga. Aku hanya mengingatkan, sahut Sen Mencing sepatah demi sepatah. Hongji sama sekali tidak ada perasaan apa-apa terhadap Kong Sun Hong. Perasaan bisa dibina perlahan-lahan. Apakah manusia seperti engkau mengerti apa yang dinamakan perasaan? Aku hanya tahu bahwa aku mempunyai hak mengurus pernikahan Hongji. Tapi kau harus berpikir demi Hongji. Pernikahan bukan permainan. Ini masalah besar yang menyangkut seumur hidup Hongji. Nada suara Sen Mencing begitu pilu. Kau memaksanya menikahi seorang laki-laki yang tidak dicintainya. Bukankah sama saja kau ingin membuat dia menderita sepanjang hidup ini? Urusan apapun hanya aku yang berhak menentukan. Tidak ada hubungan denganmu. Hongji adalah anak kandungku. Bagaimana kau bisa mengatakan tidak ada hubungannya? Anak kandungmu, wajah Toku Buti berubah menghijau. Lalu, mengapa kau tidak mengatakan terus terang apa yang telah kau lakukan tempo dulu? Dengan hati pedih Sen Mencing menundukkan kepalanya. Toku Buti juga tidak banyak bicara lagi. Dia membalikkan tubuhnya berjalan keluar. Dibantingnya pintu kamar keras-keras. Sen Mencing mendongakkan kepalanya. Mulutnya membuka, tapi akhirnya dia tidak jadi memanggil. Kepalanya tertunduk semakin rendah. Berulang kali dia menarik napas panjang. Entah berapa lama telah berlalu, tiba-tiba terdengar suara pintu didorong dari luar. Sen Mencing menghela napas sekali lagi. Apakah kau sudah mempertimbangkan kembali? Tanyanya dengan kepala tetap tertunduk. Ibu, apa yang harus dipertimbangkannya kembali? Yang masuk rupanya Toku Hong. Sen Mencing tertegun. Dia mendongakkan kepalanya perlahan-lahan. Hongji, sudah larut malam. Mengapa kau masih belum tidur juga? Bukankah ibu juga sama saja? Dalam keadaan begini, mana mungkin bisa tidur nyenyak? Sen Mencing menarik napas sekali lagi. Toku Hong terdiam. Ibu sudah tahu semuanya, kata Sen Mencing dengan nada pilu. Keduanya merenung sekian lama. Kau tidak ingin menikah dengan Kong Sun Hong bukan? Kembali Sen Mencing membuka suara. Toku Hong menganggukkan kepalanya. Sen Mencing tertawa sumbang. Ada bagusnya keputusanmu itu. Daripada menderita seumur hidup, kata Sen Mencing selanjutnya. Tapi Tia berkeras. Ayahmu memang picik pikirannya. Hongji, bagaimana dengan keputusanmu sendiri? Mata Toku Hong bersinar terang. Aku akan meninggalkan tempat ini. Apa yang kau rasa baik, lakukanlah. Sen Mencing membelai rambut Toku Hong. Tapi dunia Kangou penuh dengan kejahatan dan kelicikan. Kau harus berhati-hati. Kelak ibu akan lebih kesepian lagi. Kau tidak perlu khawatir. Ibu sudah terbiasa. Ibu, lebih baik kita pergi bersama-sama saja. Sen Mencing menggelengkan kepalanya. Toku Hong merasa heran. Ibu, aku benar-benar tidak mengerti. Kelak tentu kau akan mengerti. Kalau aku pergi sekarang, kesalahan terletak pada ibumu ini. Sudahlah, lebih baik kau pergi sendiri saja. Kalau begitu, sekarang juga Hongji mohon diri kepada ibu. Harap ibu menjaga diri baik-baik. Toku Hong menjatuhkan diri dan berlutut di atas tanah. Dia menyembah sebanyak 3 kali. Ketika dia berdiri air matanya sudah mengembang. Sen Mencing menahan kepedihan hatinya dalam-dalam. Sampai Toku Hong meninggalkan kamar itu, barulah air matanya berderai dengan deras. Siang terik pada hari kedua. Toku Buti baru tahu bahwa Toku Hong sudah menghilang. Dia marah sekali. Dia segera kembali ke ruangan pendopo dan menurunkan panji telapak darah. Dia memerintahkan kepada seluruh anggotanya untuk membunuh Toku Hong apabila berhasil menemukan gadis itu. Tidak ada orang yang berani melarang. Demikian pula Kong Sun Hong. Kali ini marah Toku Buti tampaknya benar-benar meledak. Suasana sunyi mencekam. Pagi sudah tiba.
Sinar matahari yang timbul menerobos lewat jendela. Toku Hong sudah bangun. Dipandangnya sekitar rumah tua di mana dia berada. Tanpa sadar dia menarik napas panjang. Sekarang merupakan hari kedua dia meninggalkan Butibun. Rasa kesepian dan kesendirian semakin lama semakin menggelayuti hatinya. Keadaan saat ini tidak sama dengan saat pertama kali dia pergi dari Butibun karena marah. Sekarang dia tidak punya rumah lagi untuk pulang. Kemana tujuannya, dia sama sekali tidak tahu. Asal di depannya masih ada jalan yang dapat ditempuh, dia melangkah terus. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa jejaknya sudah berada di bawah pengawasan para penyelidik Butibun dan laporan sudah sampai di kantor pusat. Suara helaan napas masih terdengar, seseorang sudah muncul di depan pintu. Orang itu memandangnya dengan mulut cengar-cengir. Tampaknya kedatanganku saat ini memang tepat. Tidak sampai mengejutkan mimpi Toa Xiaoqia yang indah. Qiu Buehu, seru Toku Hong tanpa sadar setelah melihat jelas siapa orang yang masuk itu. Untuk apa kau datang kemari? Tangan Qiu Buehu bergerak. Dia telah menggenggam sebuah panji telapak darah. Perintah dari Pangcu, harap Xiaoqia ikut aku pulang sekarang juga. Kalau aku tidak bersedia? Pangcu juga menurunkan perintah, kalau membangkang boleh dibunuh. Toku Hong tertawa dingin. Goloknya langsung dicabut. Kalau kau berani menghalangi aku, golokku ini juga tidak segan-segan membunuhmu. Tampaknya aku tidak mempunyai pilihan lain. Maafkan kelancanganku. Sekali lagi tangan Qiu Buehu bergetar. Tar, sebuah pecut panjang disentakkan ke depan. Golok Toku Hong segera berputar. Dua gulung sinar berkilauan menyelimuti tubuh Qiu Buehu. Pecut panjang di tangan Qiu Buehu tidak dapat dilontarkan dengan leluasa dalam ruangan yang sempit itu. Terdengar suara, cerep. Ujung cambuk tertebas putus oleh golok Toku Hong. Pada saat yang bersamaan, dari bagian ujung pecut yang bekas ditebas oleh Toku Hong tadi keluar sehembusan asap merah. Toku Hong sedang menerjang ke arahnya. Otomatis asap merah itu pun terhirup olehnya. Gadis itu terkejut sekali. Dia cepat-cepat mundur dan menutup pernapasannya. Namun bagaimanapun dia sudah sempat mengisap asap merah itu. Kepalanya pening seketika. Tubuhnya terkulai ke tanah. Ilmu silat Toa Xiaoqia tidak diragukan lagi memang cukup tinggi. Tapi pengalaman dunia Kang Ou sayangnya masih terlalu cetek. Qiu Buehu menyimpan kembali pecut panjangnya. Dia mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Manusia rendah. Toku Hong menekan goloknya di atas tanah dan berusaha bangkit. Dia memaki-maki Qiu Buehu secara serabutan. Rasa pening di kepalanya semakin lama semakin berat. Qiu Buehu menghampiri gadis itu perlahan-lahan. Toku Hong mendelik kepadanya. Bunuh saja aku, teriaknya dengan penuh kebencian. Membunuhmu? Aku tidak sebodoh itu. Pendirian Pangcu tidak dapat dipastikan. Apabila dia menyesal, aku malah kena getahnya. Bisa-bisa aku mati tanpa kuburan. Qiu Buehu tertawa dingin. Lebih baik aku bawa kau pulang saja. Ada Kong Sun Hong yang membelamu. Lagi pula kau toh putri Pangcu. Pasti tidak akan mati. Hati Toku Hong panik sekali. Otaknya segera bekerja mencari jalan keluar. Lebih baik kau lepaskan saja aku. Kalau kau bawa aku kembali ke Butibun, aku akan melaporkan kepada Pangcu bahwa kau telah berbuat tidak senonoh kepadaku. Sampai saat itu aku ingin tahu ada berapa lembar nyawa yang kau miliki. Mendengar kata-kata itu, Qiu Buehu langsung tertegun. Toku Hong tertawa dingin. Pertimbangkanlah baik-baik. Bola mata Qiu Buehu mengerling ke sekitar tempat itu. Seandainya aku melepaskan engkau begitu saja, lalu diketahui oleh Pangcu, sama saja akibatnya. Belum tentu jiwaku bisa dipertahankan. Rasanya lebih baik aku pulang dan melaporkan bahwa kau membangkang dan aku telah kesalahan tangan membunuhmu. Kau berani membunuh aku? Di sini hanya ada kita berdua. Dan orang mati sudah pasti tidak bisa berbicara. Qiu Buehu tertawa seram. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan meraba pipi Toku Hong sekilas. Dengan kata lain, bagaimanapun aku memperlakukanmu sebelum kau mati, Buti belum tentu bisa tahu. Bulu kuduk Toku Hong merinding seketika, Qiu Buehu membungkukkan tubuhnya dan tertawa cengar-cengir. Bisa bermesraan dengan nona secantik dirimu, mati pun aku rela.
Dia mengulurkan tangan melepas kancing pakaian Toku Hong satu persatu. Gadis itu tidak mempunyai tenaga sedikit pun untuk melawan. Tanpa sadar air matanya mengalir turun. Qiu Buehu semakin senang. Dia tertawa terbahak-bahak. Tepat pada saat itu juga, suara angin terdengar mengembus. Gadis itu tidak mempunyai tenaga sedikit pun untuk melawan. Tanpa sadar air matanya mengalir turun. Segurat cahaya dingin menghantam belakang punggung Qiu Buehu. Orang itu menjerit ngeri. Tubuhnya mencelat namun terjatuh lagi di depan Toku Hong. Belakang punggungnya telah tertancap sebuah Jit Goatlun. Toku Hong segera mengenali bahwa senjata itu adalah milik Kong Sun Hong, dia langsung mendongakkan wajahnya. Kong Sun Hong berdiri tegak di depan pintu. Kemudian laki-laki itu melangkah ke dalam. Dibalikannya mayat Qiu Buehu dengan ujung kaki. Setelah itu dia menggeledah seluruh tubuh orang itu. Dari saku Qiu Buehu dia mengambil sebuah botol giok kecil. Dibukanya tutup botol tersebut lalu diendusnya di depan hidung. Kakinya menendang mayat Qiu Buehu sampai terpental ke dinding yang ada di halaman. Lalu menghampiri Toku Hong. Dia membungkuk di depan gadis itu dan meraba pipinya. "Apa yang kau inginkan?" bentak Toku Hong tanpa sadar. Kong Sun Hong hanya memencet kedua belah pipinya agar mulutnya terbuka. Setelah itu dia memasukkan sebutir pil yang diambil dari botol giok kecil tadi dan memasukkannya ke mulut Toku Hong. Serangkum hawa segar langsung terasa di tenggorokan. Perasaan Toku Hong juga jauh lebih nyaman. Saat itu dia baru menyadari bahwa Kong Sun Hong memberinya obat penawar asap merah tadi. Dia merasa malu karena telah menduga yang bukan-bukan. Kong Sun Hong melempar botol giok di tangannya ke atas tanah. Dia membalikkan tubuh dan melangkah pergi. Tetapi Toku Hong memanggilnya dengan gugup. "Apakah kau sudah mau pergi?" Suhu kali ini benar-benar marah. "Lain kali kau harus lebih berhati-hati." Nada suara Kong Sun Hong berat sekali, tapi dia tidak menolehkan kepalanya. "Sekarang kau toh sudah menemukan aku. Kau bisa menyeret aku pulang. Kau kira aku sampai hati membawamu pulang lalu melihat kau mati di tangan Suhu?" Kong Sun Hong mendorong pintu, kepalanya tetap tidak menoleh. Tubuhnya melesat lalu menerjang keluar. Dengan tertegun Toku Hong memandang kepergian Kong Sun Hong. Dia tidak dapat melukiskan bagaimana perasaannya saat itu. Setelah meninggalkan rumah tua itu, Toku Hong meneruskan langkahnya tanpa tujuan. Hatinya semakin tertekan. Dia tidak meragukan apa yang dikatakan oleh Kong Sun Hong, dan dia juga mulai menyadari betapa dalam cinta kasih laki-laki itu kepadanya. Orang yang berlalu lalang di jalan raya tidak banyak. Tapi setiap kali ada yang berpapasan dengannya, mereka pasti melihat Toku Hong dengan tatapan aneh. Namun dia tidak peduli. Orang-orang itu juga tak acuh. Hanya dua orang yang merupakan kekecualian. Kedua orang itu mendatangi dari arah yang berlawanan. Mereka sudah melewati Toku Hong lalu mendadak menghentikan langkah kakinya. Mereka saling pandang sekilas. Kemudian kaki mengentak, tubuh melesat ke udara dan melayang turun di hadapan Toku Hong. Gadis itu terkejut. Dia memerhatikan kedua orang di depannya dengan saksama. "Hek Pai Siang Mo," serunya tanpa sadar. "Toku Xiaoqia, sudah lama tidak bertemu," kata Pek Mo Qian sambil tertawa lebar. Tangan Toku Hong perlahan-lahan meraba gagang goloknya. Belum lagi dia mencabut senjatanya itu, Hek Mo Qian sudah menukas. "Apakah Toku Xiaoqia yakin dapat menandingi kami?" Baru saja ucapannya selesai, tangan Hek Mo Qian sudah bergerak secepat kilat dan berhenti di atas bahu Toku Hong. Gadis itu merasa sepasang pundaknya kesemutan. Tanpa sadar kelima jarinya merenggang dari gagang pedang. Hek Pai Siang Mo mengambil sepasang golok Toku Hong dan memutarnya beberapa kali. Mereka tertawa terkekeh-kekeh. "Maafkan kelancangan kami. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa Hek Pai Siang Mo yang merupakan jago kelas 1 di Tibet adalah dua orang manusia yang rendah," bentak Toku Hong marah. Hek Mo Qian tersenyum simpul. "Kami tidak mempunyai maksud jahat. Kami hanya ingin membawa Toku Xiaoqia untuk ditukarkan dengan semacam benda." "Benda apa?" tanya Toku Hong kebingungan. Sekali lagi Hek Mo Qian tertawa lebar. "Soat Lian dari pingsan. Kami sudah menyelidiki sampai jelas. Tian Leong Xiang Jin merebut Soat Lian yang akhirnya jatuh ke tangan Toku Buti," tukas Pek Mo Qian. Toku Hong menggelengkan kepalanya. "Kalian salah besar.
Hek Mochian ikut-ikutan menggeleng-gelengkan kepalanya. Soat Lian dari pingsan itu mempunyai khasiat besar. Sedikit saja sudah cukup untuk menambah tenaga dalam atau memperpanjang umur. Kami juga tidak serakah. Hanya ingin meminta separuhnya saja. Toku Buti sendiri toh tidak perlu begitu banyak. Kami membawa putri kesayangannya dan menukar sedikit Soat Lian, rasanya tidak keterlaluan. Tujuan kami melewati perbatasan kali ini adalah untuk merebut Soat Lian. Kalau belum berhasil, kami tidak akan kembali begitu saja, tukas Pek Mochian kembali. Mendengar ucapan kedua orang itu, Toku Hong sadar percuma bicara banyak. Mereka bukan jenis manusia yang mudah diberi pengertian. Dengan mengandalkan ilmu silatnya, sudah pasti dia bukan tandingan Hek Pai Siangmo. Akhirnya dia hanya dapat menarik napas panjang. Mata Hek Mochian beralih ke arah golok di tangannya. Sepasang golok ini biar kami simpan sementara, bagaimana menurut pendapatmu? Toku Hong tertawa. Andai kata aku bilang tidak boleh, apa kalian akan mengembalikannya kepadaku, sindir gadis itu. Kami tetap akan menyimpannya. Hek Pai Siangmo tertawa terbahak-bahak. Angin bertiup kencang. Tanah kuning menimbulkan debu yang beterbangan. Setelah melewati daerah bertanah kuning itu, dari kejauhan sudah tampak pintu gerbang Butibun yang megah. Hek Pai Siangmo membawa Toku Hong berjalan di atas tanah kuning ini. Tiba-tiba mereka menghentikan langkah kakinya. Pek Mochian memandang Hek Mochian sekilas. Anggota Butibun banyak sekali. Kita memang tidak takut jumlahnya yang banyak, tapi sebaiknya kita menjaga segala kemungkinan. Aku rasa lebih baik kita tinggalkan saja dia di tempat ini. Hek Mochian menganggukkan kepalanya tanpa menyahut. Tiba-tiba tangannya terulur dan menutup jalan darah Toku Hong. Gadis itu terkulai di atas tanah. Hek Mochian menyeret Toku Hong dan menyembunyikan di balik semak-semak. Pek Mochian menggerakkan golok di tangannya. Dengan membawa sepasang golok ini saja, sudah cukup membuktikan bahwa Putri Toku Buti ada di tangan kita, katanya dengan wajah berseri-seri. Di bawah cahaya matahari, sepasang golok itu memancarkan cahaya yang dingin. Toku Buti menerima pedang yang disodorkan ke hadapannya. Matanya memandang sepasang golok itu lekat-lekat. Sinar matanya lebih tajam dan lebih dingin dari cahaya yang dipancarkan golok tersebut. Ini memang senjata yang biasa digunakan Hongji. Aku sering mengajarkan bahwa golok ada, orangnya juga ada. Tampaknya Hongji benar-benar sudah di bawah cengkeraman kalian berdua, kata Toku Buti sambil tersenyum lebar. Asalkan Buncu memberikan separuh dari pingsan Soat Lian kepada kami, putri kesayangan Buncu ini pasti akan kembali dengan selamat. Toku Buti tertawa terbahak-bahak. Baik. Bawa Tian Leong Xiang Jin kemari. Dua orang anggota Butibun segera mengundurkan diri. Kong Sun Hong juga keluar dari ruangan tersebut. Sejak tadi dia memerhatikan Hek Pai Siangmo lekat-lekat. Kemudian sinar matanya terpusat pada tanah kuning di alas kaki kedua iblis hitam putih itu. Hek Pai Siangmo tidak mungkin meninggalkan tawanannya terlalu jauh. Sedangkan di daerah sekitar sini hanya ada satu tempat yang tanahnya kuning. Kong Sun Hong mengambil keputusan untuk mencoba-coba keberuntungannya. Soat Lian sudah dimakan oleh Wan Fei Yang, jawaban Tian Leong Xiang Jin mengejutkan Hek Pai Siangmo. Tapi mereka tidak begitu heran. Kalian berdua sampai dikalahkan oleh Wan Fei Yang. Apa sebabnya? Sekarang kalian tentu sudah mengerti, tukas Toku Buti sambil tersenyum lebar. Hek Pai Siangmo saling lirik sekilas. Keduanya menarik napas panjang. Seharusnya mereka sudah dapat menduga mengapa Wan Fei Yang usianya masih begitu muda dapat mengalahkan mereka berdua dalam sekejap mata. Kami dua saudara sudah salah paham terhadap Buncu. Untuk kesalahan ini, kami harap Buncu dapat memakluminya, kata Hek Mochian. Hong Kounio sebentar lagi akan kembali dengan selamat. Kami dua saudara di sini juga memohon diri kepada Buncu, tukas Pek Cian. Tunggu dulu, wajah Toku Buti serius. Datang sesuka hati, pergi seenaknya. Kalian berdua tampaknya memandang sebelah mata terhadap Butibun. Sama sekali tidak ada maksud demikian, sahut Hek Mochian. Apa yang Buncu inginkan dari kami berdua? Aku hanya ingin bertaruh dengan kalian berdua, kata Toku Buti tenang. Bertaruh? Bertaruh apa? Bertaruh pertarungan silat. Lihat dalam 100 jurus apakah aku sanggup mengalahkan kalian berdua? Wajah Hek Pai Siangmo berubah hebat.
Selama ini aku sangat mengagumi ilmu silat kalian berdua. Apalagi sekarang Butibun sedang membutuhkan tenaga. Seandainya kalian berdua bersedia membantu kejayaan Buti. Maksud Buncu, apabila dalam 100 jurus kami berdua dikalahkan oleh Buncu, maka kami harus masuk menjadi anggota Butibun dan mendengar perintah Buncu. Kedudukan sebagai wakil Buncu, rasanya tidak terlalu merendahkan derajat kalian berdua bukan? Hekmochian tertawa datar. Kami berdua sudah terbiasa dengan kehidupan liar. Hidup bebas tanpa ada yang mengatur. Kalau dapat demikian seterusnya sampai tua, merupakan suatu hal yang paling bagus. Kalau begitu, kita harus lihat sampai di mana kemampuan kalian berdua. Kami dua bersaudara sudah berada di tempat Butibun, rasanya bagaimanapun kami harus bertaruh bukan? Hekmochian mengangkat matanya menatap langit-langit. Meskipun Sinkang Buncu sangat luar biasa, tapi dalam 100 jurus, kami dua saudara mungkin masih bisa menghadapinya. Toku Buti berdiri dari kursinya. Tongkat kepala naganya sudah siap di tangan. Dengan mengentakkan tongkat itu di tanah, dia berjalan turun dari undakan atas. Hekpai Siangmo menenangkan hati untuk siap siaga. Pertarungan seru sudah di depan mata. Sebentar lagi akan dimulai. Toku Buti dengan tongkat kepala naga menghadapi dua lawan sekaligus. Langkahnya penuh percaya diri. Dia bertekad untuk mengalahkan Hekpai Siangmo. Di lembah sempit tempo hari, Hekpai Siangmo sudah dikalahkan 1 kali oleh Toku Buti. Sekarang mereka berada di kandang lawan, dalam kedudukan mereka sudah lemah 3 bagian. Dalam pertarungan kali ini, sebetulnya Hekpai Siangmo sudah setengah kalah. Masalahnya, apakah mereka sanggup menerima 100 jurus dari Toku Buti? Begitu meninggalkan kantor pusat, Kong Sun Hong langsung menghambur ke daerah bertanah kuning. Setelah mencari dengan saksama, akhirnya dia berhasil menemukan Toku Hong di balik semak-semak. Dia melepaskan tutukan yang terdapat pada tubuh Toku Hong, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, dia membalikkan tubuh langsung meninggalkan tempat itu. Gadis itu sendiri tidak tahu harus berkata apa. Dengan berat dia menyeret kakinya pergi dari sana. Ketika Kong Sun Hong kembali ke kantor pusat, Toku Buti sudah bertarung sebanyak 97 jurus. Pada saat itu juga, dia berhasil membuat golok di tangan Hekpai Siangmo terlepas. Hekpai Siangmo dikalahkan dengan hati ikhlas. Mereka mengakui keunggulan Toku Buti. Mereka langsung menjatuhkan diri berlutut di hadapan Toku Buti. Setelah itu keduanya menuju daerah bertanah kuning untuk membawa Toku Hong kembali. Tapi mereka terkejut sekali ketika tidak dapat menemukan gadis itu. Mereka cepat-cepat kembali ke Butibun dan melaporkan kejadian tersebut dengan hati kecut kepada Toku Buti. Ternyata Toku Buti tidak menyalahkan mereka. Selamanya nasib Hongji tidak terlalu buruk. Dia pasti dalam keadaan baik-baik. Urusan sekecil ini, kalian berdua tidak usah menyimpannya dalam hati, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata ini. Setelah itu dia memerintahkan semua anggotanya keluar dari ruangan itu, kecuali muridnya sendiri, Kong Sun Hong. Anak muda itu merasa agak curiga. Matanya tidak berani menatap langsung wajah Toku Buti. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Toku Buti melangkah perlahan menghampiri Kong Sun Hong. Tiba-tiba dia menepuk bahu muridnya dengan lembut. Benar-benar menyusahkan dirimu sampai-sampai kau harus lari bolak-balik, katanya. Tubuh Kong Sun tergetar. Dia menatap Toku Buti sekilas kemudian menjatuhkan diri berlutut di hadapannya. Tecu bersedia menerima hukuman apapun yang suhu berikan, sahutnya tenang. Toku Buti menggelengkan kepalanya. Lagi-lagi terjerat dalam huruf asmara. Terlalu lugu bahkan terlalu bodoh. Dia meneruskan langkah kakinya keluar dari ruang tersebut. Tinggallah Kong Sun Hong sendiri di dalam ruangan dalam keadaan tetap berlutut. Matahari bersinar dengan terik. Angin kencang mengembuskan pasir. Akhirnya Toku Hong tidak kuat lagi. Dia jatuh terkulai di pesisir pantai. Ombak besar mendebur-debur. Sudah beberapa hari ini dia seperti orang yang tidak waras. Pertama-tama dia menyelinap ke atas Butong San. Namun dia tidak berhasil menemukan Wan Fei Yang. Dia balik kembali ke kota mencari ke rumah Luang. Tapi anak muda itu juga tidak ada di sana. Dia teringat Wan Fei yang pernah mengungkit persoalan Hai Liong Lojin kepadanya. Dia mengambil keputusan untuk berspekulasi. Beberapa hari berturut-turut dia berlari terus. Makan tidak tetap, tidur tidak bisa nyenyak.
Belum lagi sepanjang hari diterpa angin kencang dan debu tebal. Belum lagi dia mencapai tempat kediaman Hai Leong Lojin, tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Dia jatuh pingsan di tepi pantai. Entah berapa lama dia tidak sadarkan diri. Ketika kesadarannya mulai pulih, dia mendapatkan dirinya terbaring dalam sebuah kamar yang bersih. Dengan terkejut dia melompat bangun. Setelah merasakan bahwa dirinya tidak mengalami apa-apa, barulah hatinya menjadi tenang kembali. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Seorang gadis manis masuk dengan membawa sebaskom air. Gadis itu adalah Fu Hyong-kun. Dia sama sekali tidak tahu siapa Toku Hong. Hanya kebetulan saja dia menemukan gadis itu terkapar di pantai. Dia langsung mengangkatnya pulang tanpa berpikir panjang lagi. Ko Unio, akhirnya kau sadar juga, sapa Fu Hyong-kun sambil meletakkan baskom berisi air hangat itu di atas meja dekat samping tempat tidur. Kau yang menolong aku? Toku Hong segera dapat menduga apa yang telah terjadi. Fu Hyong-kun menganggukkan kepalanya, iya. Mengapa kau bisa berjalan sampai ke tempat ini? Aku tersesat di jalan, sahut Toku Hong yang merasa curiga terhadap Fu Hyong-kun. Gadis itu tidak menyadarinya. Bagaimana aku harus menyebutmu? Toku mempertimbangkan sejenak. Aku bernama Sangkuan Hong, sahutnya kemudian. Fu Hyong-kun tetap tidak curiga sedikit pun. Yan Chongtian juga tidak menaruh kecurigaan terhadap Toku Hong. Dia malah tidak menutupi asal-usul dirinya. Mendengar cerita orang tua itu, diam-diam Toku Hong terkejut setengah mati. Setelah menetap beberapa hari di tempat itu, dia terus mendengarkan dengan saksama pembicaraan mereka. Dia tahu sebelumnya Wan Fei yang ada bersama mereka. Dan sekarang anak muda itu sedang menuju negara Fusang untuk mencari obat untuk menyembuhkan Yan Chongtian. Setelah mengetahui bahwa Yan Chongtian bermaksud menjodohkan Fu Hyong-kun dengan Wan Fei Yang, hatinya kacau dan sedih sekali. Rupanya diam-diam selama ini cinta kasihnya telah tumbuh terhadap anak muda itu. Tadinya dia merasa Wan Fei Yang juga mempunyai perasaan yang sama. Sekarang hatinya menjadi bimbang. Apakah dia telah salah tanggap atas sikap Wan Fei Yang selama ini? Dia merasa iri terhadap Fu Hyong-kun. Tapi ia tidak menunjukkan perasaannya di depan mereka. Kelembutan dan kecantikan Fu Hyong-kun membuat hatinya semakin rendah diri. Perasaan Fu Hyong-kun terhadap Wan Fei Yang, dia juga tahu. Tapi dia tidak ingin putus asa begitu saja. Dia ingin menunggu Wan Fei Yang kembali dan menanyakannya dengan jelas. Di bawah perawatan Fu Hyong-kun dan Yan Chongtian, kesehatan Toku Hong pulih dalam waktu yang singkat. Meskipun kedua orang itu tidak mencurigai asal-usulnya, namun melihat Toku Hong selalu bermuram durja sepanjang hari, mereka merasa penasaran juga. Beberapa hari berlalu lagi. Akhirnya Wan Fei Yang pulang dengan selamat dan membawakan obat yang dibutuhkan Yan Chongtian. Dia tidak bertemu dengan Toku Hong. Diminumkannya obat tersebut kepada supeknya. Setelah mendengarkan cerita Fu Hyong-kun tentang gadis yang ditolongnya, semakin lama dia semakin curiga. Dengan tergesa-gesa dia menghambur ke kamar di mana Toku Hong menginap. Kamar itu sudah kosong. Tidak ada bayangan Toku Hong. Tetapi Wan Fei Yang menemukan sebuah tusuk konde emas di atas bantal. Melihat tusuk konde itu, hati Wan Fei Yang tergetar. Dia keluar dari kamar sambil berteriak-teriak memanggil nama Toku Hong. Pada saat itu juga, Fu Hyong-kun baru tahu bahwa gadis yang ditolongnya ialah putri Toku Buti, Toku Hong adanya. Baru saja dia berniat mengejar keluar, mendadak terdengar suara ribut seperti ada benda berat yang terjatuh di kamar Yan Chongtian. Dia terkejut sekali. Maksudnya mengejar Toku Hong dibatalkan, dia menghambur ke kamar Yan Chongtian. Dia melihat tubuh orang tua itu kaku sekali. Dan suara tadi rupanya suara jatuhnya tubuh Yan Chongtian ke atas tanah. Posisinya masih dalam keadaan duduk tegak. Dia sama sekali tidak bergerak. Meja yang ada di samping tempat tidur telah terbalik. Di atas kepala Yan Chongtian mengepul asap putih berupa uap. Fu Hyong-kun mengerti bahwa reaksi obat telah mulai bekerja. Yan Chongtian sedang mengumpulkan hawa murninya menyembuhkan luka. Dia tidak berani mengganggu juga tidak berani meninggalkan tempat itu. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk duduk di samping menjaga Yan Chongtian. Setelah mengeluarkan surat tantangan, para murid Go Bei Pei dan Bu Tongpei menyamar sebagai orang biasa dan menyelundup ke dalam butibun. Tentu saja hanya sebagian besar.
Gerak-gerik mereka memang dirahasiakan serapat mungkin. Namun tetap saja berhasil diketahui oleh para penyelidik Butibun. Ketika mendengar laporan dari anggotanya tentang masalah ini, Toku Buti hanya tertawa dingin. Pada saat dia mendengarkan berita dari para bawahannya dari berbagai cabang itulah, Toku Hong kembali ke rumah. Begitu memasuki ruangan pendopo, Toku Hong langsung menjatuhkan diri berlutut. Para hadirin terkesima melihat kelakuannya. Apalagi Kong Sun Hong, hatinya tegang sekali. Toku Buti seperti tidak melihat kehadirannya. Teruskan, katanya dengan suara berat. Para penyelidik itu tidak berani membantah. Mereka meneruskan laporannya. Melihat keadaan itu, tanpa sadar air mata mengalir di pipi Toku Hong. Akhirnya para penyelidik itu selesai juga memberikan laporannya. Tanpa dapat menahan perasaannya lagi, Toku Hong memanggil. Tia. Toku Buti sama sekali tidak menoleh ke arah Toku Hong. Panggil kepala penjaga pintu, teriaknya dengan suara lantang. Kim Leong Tong Cucu Kek Ming cepat-cepat menurunkan perintah tersebut kepada bawahannya. Dua orang penjaga cepat-cepat masuk ke dalam. Kami sedang mengadakan rapat penting di dalam ruangan ini, mengapa kau membiarkan orang luar masuk ke sini, bentaknya keras. Kedua penjaga itu terkejut sekali. Hati Toku Hong perih tidak terkirakan. Pek Hou Tong Chu menjaga keamanan dengan teledor. Hukuman apa yang harus dijatuhkan, tanya Toku Buti kepada Kong Sun Hong. Kong Sun Hong tertegun seketika. Tapi akhirnya dia menjawab juga. Hukuman ringan tebas kedua kaki, hukuman yang berat, mati. Bawa kedua orang itu keluar. Tebas kedua kakinya, bentak Toku Buti sekali lagi. Tidak ada seorang pun yang berani menghalangi. Tidak lama kemudian, dari luar pendopo jeritan ngeri berkumandang. Wajah para hadirin berubah hebat. Pada saat itu, sinar mata Toku Buti baru beralih ke arah Toku Hong. Kong Sun Hong cepat-cepat maju ke depan dan berlutut di samping gadis itu. Tecu bersedia menggantikan Gin Hong Tong Chu menerima hukuman mati, katanya tanpa berpikir panjang. Toku Buti tertawa dingin. Butibun tidak memiliki peraturan seperti itu. Dia berhenti sejenak. Bawa keluar Gin Hong Tong Chu, ikat keempat anggota tubuhnya pada masing-masing leher kuda. Tarik sampai putus. Para hadirin terkejut setengah mati. Toku Hong hanya mengalirkan air mata dengar wajah sendu. Dia tidak memohon pengampunan. Huat kiri dan kanan segera mengiyakan. Mereka maju ke depan. Kong Sun Hong berdiri dengan panik. Kedua belah lengannya terbentang mengadang di depan mereka. Tunggu dulu. Toku Buti meluap marahnya. Kong Sun Hong, apakah kau juga ingin ikut-ikutan membangkang terhadapku, bentaknya garang. Tecu tidak berani. Kong Sun Hong menjatuhkan diri berlutut lagi. Sejak zaman dahulu Butibun ada sebuah peraturan. Tongcu baru pertama kali berbuat kesalahan, boleh digantikan oleh Tongcu kedua dalam menerima hukuman berupa 7 kali tebasan golok. Dengan demikian hukuman mati pun terhindarkan, sahutnya lantang. Wajah Toku Buti berubah kelam. Kau bersedia menggantikan dia menerima 7 kali tebasan golok? Betul, sahut Kong Sun Hong tanpa berpikir 2 kali. Pada saat itu, hati Toku Hong merasa terharu sekali. Dia memalingkan kepalanya. Su Heng, panggilnya. Kong Sun Hong menggelengkan kepalanya. Mengapa kau harus kembali ke sini? Kepala Toku Hong tertunduk rendah-rendah. Dia juga tidak tahu bagaimana perasaannya saat itu. Kong Sun Hong tetap berlutut. Silakan Buncu menurunkan perintah hukuman. Toku Buti memandang Kong Sun Hong lekat-lekat. Dia menarik napas panjang. Baik. Tapi aku ingin Hongji berjanji bahwa dia bersedia menikah denganmu. Tecu merasa tidak pantas. Kong Sun Hong membenturkan kepalanya di atas lantai. Aku bukan berbicara denganmu, mata Toku Buti beralih kepada Toku Hong. Jawab. Apakah kau bersedia menikah dengan Kong Sun Hong? Toku Hong menoleh kepada Kong Sun Hong. Dia ingat selama beberapa tahun ini entah telah berapa kali Kong Sun Hong menempuh bahaya untuk membela dan menyelamatkannya. Budi laki-laki itu sudah tidak terkira banyaknya. Hatinya setia dan tulus. Meskipun Kong Sun Hong sadar bahwa dia sendiri sama sekali tidak mencintainya. Kemudian dia teringat Wan Fei yang sudah memiliki Fu Hiong Kun. Gadis itu pernah menyelamatkannya pula.
Sampai hatikah dia menghancurkan hati seorang gadis setelah dia sendiri tahu bagaimana rasanya patah hati? Wan Fei yang sudah tidak mempunyai orang tua. Walinya sekarang adalah Yan Chongtian. Padahal sementara itu secara terang-terangan orang tua itu sudah mengemukakan maksud hatinya untuk menjodohkan Fu Hongkun dengan Wan Fei Yang. Andai kata tidak pun, belum tentu Yan Chongtian setuju Wan Fei Yang menikahi putri Toku Buti yang terkenal jahat dan keji. Dia mempertimbangkan semuanya berkali-kali. Toku Buti tidak memaksa Toku Hong segera menjawab. Baginya, apapun jawaban Toku Hong tidak menjadi persoalan. Bila gadis itu mengatakan tidak, Kong Sun Hong tidak perlu menggantikan Toku Hong menerima hukuman. Berarti nasib gadis itu memang harus mati hari ini. Apabila Toku Hong mengiyakan, lebih banyak lagi keuntungan yang dapat diraihnya. Niatnya mengangkat Kong Sun Hong sebagai mantu terkabulkan. Selain itu dia bisa membuat Sen Menqing semakin sedih dan kesal. Senyumnya mengembang ketika Toku Hong menganggukkan kepalanya. 7 bacokan golok memenuhi seluruh tubuh Kong Sun Hong. Dada, puncak, pinggang, punggung, semua mendapat bagian. Kong Sun Hong mengertakkan giginya erat-erat menahan rasa sakit, akhirnya dia jatuh tidak sadarkan diri juga. Toku Hong tidak sampai hati melihatnya. Sejak tadi dia sudah memalingkan wajahnya. Tabib Cai Huatu sudah menunggu di sudut. Setelah hukuman berakhir, cepat-cepat dia menghampiri laki-laki itu dan memborehkan obat Kim Chang Yok, obat penyembuh luka, yang paling mujarab. Bagaimana keadaannya? Tanya Toku Buti. Sebetulnya dia sangat menyayangi Kong Sun Hong. Wajahnya menyiratkan perasaan khawatir. Mudah-mudahan pada hari pernikahan, luka-lukanya sudah sembuh semua, sahut Cai Huatu sembari tertawa getir. Toku Buti menoleh ke arah Toku Hong. Kau lihat sendiri, Kong Sun Hong demikian tulus mencintaimu. Dapat menikah dengan seorang laki-laki seperti dia, merupakan keberuntunganmu. Toku Hong menundukkan kepalanya dalam-dalam. Keadaan sudah sampai taraf seperti ini, apalagi yang dapat dikatakan. Sen Menqing juga tidak dapat berbuat apa-apa. Dugaan Toku Buti bahwa pernikahan antara Toku Hong dengan Kong Sun Hong akan membuatnya kesal dan sedih tidak sepenuhnya benar. Ketulusan cinta Kong Sun Hong sama sekali di luar dugaan nyonya itu. Dapat menikah dengan seorang laki-laki seperti itu, bukan suatu hal yang buruk. Tentu saja Toku Buti tidak menyangka Sen Menqing dapat mempunyai pikiran demikian. Toku Buti lupa. Sebagai seorang ibu, kebahagiaan Toku Hong adalah segalanya bagi Sen Menqing. Lebih baik dicintai daripada mencintai, pikir nyonya itu dalam hatinya. Lagi pula keputusan Toku Buti tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Tidak ada orang yang bisa menghalangi apa saja yang ingin dilakukannya. Sedangkan kesan Sen Menqing terhadap Kong Sun Hong mulai bagus. Hanya satu hal yang selalu membuat nyonya itu sedih. Toku Buti tetap tidak memperbolehkan dia meninggalkan Leong Hongkek. Bersambung ke bab 35. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.